Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Suhu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Siap, Kang Mus. Agak ganteng nih saya. Oh, iya nih pakai topi, pakai ini biar keren, biar kelihatan muda terus. Pesta atau gimana? Ini menyambut suhu hari ini, Siap, siap. luar biasa. Terima kasih kopinya. Wah, iya bisa dinikmati. Siap. Pak Guntur, Siap. kenapa ada sebutan suhu terhadap Pak Guntur ya? Apa karena lebih senior, karena Anda tokoh di Bogor atau bagaimana, Suhu? Waduh, ini Kang. Hmm. Ini saya juga nggak ngerti soal ini ya. Tapi saya pikir ini dari kegampangan banyak orang untuk memanggil saya secara tepat, ya. Karena ini saya apa udah tua, ya sudah senior. Tapi masuk misalnya di urusan-urusan kepemudaan, ya. Kita tahu kita di HIPMI dulu ya, kemudian di eh, pemuda Pancamarga masih pemuda gitu. Tapi orangnya udah tua gitu. Jadi orang mau manggil Pak, panggil Mas, manggil Kok, panggil ini nggak cocok. Jadi cocoknya suhu ya? Kebetulan saya waktu itu sudah mulai mempromosikan perguruan silat PGP Bangun Putih karena konteksnya di situ, kemudian dalam persilatannya ada suhu-suhu gitu kan. Kemudian saya juga di kelenteng ada suhu-suhu gitu. Akhirnya orang siapa itu yang entah yang panggil suhu. Saya pikir saya nggak tepat. Buat saya itu suhu ada satu panggilan yang kepada orang yang terhormat, yang sudah punya level pendidikan, kompetensi, kemampuan yang mumpuni lah. Saya belum nyampe. Tapi itu juga anugerah suhu. Jadi itu gelar pemberian dari masyarakat, kaula muda, para tokoh yang ada di Bogor memanggil Pak Guntur sebagai suhu. Jadi kalau menurut saya itu juga harus diterima karena itu jadi panutan kita bersama. Ya, insya Allah. Saya juga punya kisah sebenarnya suhu. Jadi ini juga baru saya cerita hari ini. Dulu saya sebulan 2 bulan jadi ketua HIPMI. Ada satu kegiatan seremonial, ada Pak Wali Kota dan lain-lain. Jadi saya datang telat, kursinya udah penuh suhu. Tiba-tiba ada seseorang, ada dari duduk di VIP ke belakang, maksain saya duduk di depan. Saya udah mengenal suhu Guntur waktu itu, tapi dalam hati saya ini pasti seorang tokoh, nggak mungkin ini bisa begini. Semua orang berebut duduk di depan kan, tapi Pak Guntur memberikan kursi VIP-nya buat saya duduki yang saya masih muda gitu. Ini luar biasa suhu. Saya malah udah lupa, saya udah lupa cerita waktu itu ya gimana ya, terlalu banyak ya. Tapi yang pasti bagi kita anak muda Kota Bogor, Suhu Guntur itu adalah panutan karena memberikan inspirasi. Kalau nanti kita coba bedah Suhu ya, berbagai program-program atau event yang Suhu buatkan ya akhirnya bukan buat satu kelompok tapi buat masyarakat Kota Bogor dan juga lebih luas Indonesia. Tapi saya lebih mengilik agak dalam ini Suhu. Kalau nggak salah kan pendidikan Suhu dulu sempat sekolah di Kanada. Dan katanya juga orang tua berpesan, kamu boleh sekolah jauh ke Kanada, tapi kamu harus pulang dan bekerja di Indonesia dan mempekerjakan orang-orang di sini. Benar nggak itu Suhu? Betul. Jadi ini kalau cerita pendidikan agak sedikit memalukan, agak sedikit, tapi lulus tuh kan? Ya, alhamdulillah. Jadi saya sekolah dari kecil dari ibaratnya SD, SMP, kemudian SMA di sekolah kesatuan. Jadi keluarga saya semua itu di kesatuan ya. Masih di Jalan Rangga Gading waktu itu. Kemudian setelah itu kita bercita-cita lah masuk ke PTN. Yeah. Jadi waktu itu masih ada Skalu, jadi 10 PTN negeri itu bergabung membuat satu tes masuk bersama. Coba kemana-mana nggak masuk, ya. Mau ke ITB nggak masuk, ke ITB nggak masuk, ke UI nggak masuk apa nggak mau Suhu? Nggak masuk, kita udah jadi tidak qualified. Karena ya namanya kita juga punya cita-cita. Angka misalnya kayak saya di waktu di SMP, SMA, angka saya itu lengkap, mulai dari yang 5,
4 ya mungkin enggak. 5, 6, 7, 8, 9 ada. Jadi lengkap, pendidikan itu lengkap. Ada 5-nya. Kalau cuma 9 aja kan enggak lengkap. Iya. Jadi dunia maksudnya kehidupan lebih cocok, lebih hidup karena lengkap ada 5-nya. Jadi saya bukan orang siswa yang cerdas, bukan siswa yang pandai, tidak juga masuk rankingan. Akhirnya nggak masuk. Kemudian saya bilang sama ayah saya istirahat dulu deh, nggak mau kuliah gitu ya. Nanti tunggu tahun depan. Ayah saya bilang tidak boleh, kamu nggak boleh ini sampai sekarang. Ayah saya, walaupun beliau itu pengusaha, tapi pengusaha yang tidak punya, maksudnya ya sederhana. Iya. Rumah pun waktu itu belum punya. Itu tahun berapa Suhu tuh? Saya lulus SMA tahun 76. 76 ya. Jadi ke Kanada tahun 77 ya. 77. Jadi setelah saya nggak bisa masuk di PTM, akhirnya masuk ke PTS, yaitu di UKI, Universitas Kristen Indonesia di Cawang. Iya. Saya digeret ke sana oleh ayah saya, masuk ke Cawang, daftar sampai seluruh kuliah. Nah, waktu itu saya kuliah tetap dari Bogor, jadi kita pakai bis. Saya masih punya kawan waktu itu satu seperjalanan, namanya Pak Taufik di waktu itu di Gunung Batu rumahnya. Iya. Saya udah kehilangan ini. Mungkin nanti kalau melalui podcast ini bisa ketemu. Bisa muncul lagi ya. Ini sahabat saya zaman kuliah awal itu di UKI. Fakultas Teknik. Oh ya. UKI. Nah setelah 1 semester selesai, ayah saya jual rumahnya dari rumah kita. Waktu itu baru aja juga beli. Tapi udah di Bogor itu kan? Udah di Bogor. Saya lahir di Bogor. Oh, oke. Jual rumah, kemudian beli yang lebih kecil, ada sisa uang. Seingat saya 3 juta sisa uangnya. Waktu itu besar. Iya. Karena dolar masih di bawah 2.000, di bawah 1.000 lah ya. Iya. 700. Ya. Lebih besar. Beliau tahu, ayah saya tahu, almarhum ayah saya tahu kalau sahabat karib saya yang dari SD, SMP itu ada di Kanada karena beliau dapat fasilitas dari kakaknya untuk sekolah di Kanada. Jadi beliau kan tahu saya tiap kali main sama dia, ini namanya Pak Soeharja waktu itu. Sekarang di Australia. Jadi tahu-tahu beliau nawarkan, mau nggak nyusul sahabat kamu ke sana. Saya bilang mau. Jadi stop kuliah di UKI, pindah. Iya, akhirnya. Tapi tetap mulai dari nol lagi kan di Kanada. Mirip-mirip ya, hampir dari nol. Ya. Nanti ceritanya agak lebih panjang. Atau mau ditulisin aja. Singkat cerita, akhirnya saya dapatlah visa ke sana. Tapi ke sana itu tidak masuk universitas. Kita belajar bahasa. Bahasa saya. Jadi saya belajar bahasa selama programnya itu 6 bulan. Ya. Minimal program 6 bulan baru bisa dapat visa sekolah di sana. Jadi 6 bulan sekolah bahasa. Saya sebenarnya 3 bulan sih sudah selesai, tapi karena memang programnya 6 bulan. Tetap ikut 6 bulan ya. Jadi itu selesai kira-kira saya masuk sampai sana tahun 77. Selesai bahasa itu sekitar bulan April atau bulan 78. Yeah. Kemudian masuk ke universitas tahun itu juga September kan. Iya. Yeah. Berapa tahun tuh lulus? Nah ini karena saya pakai masuk ke universitas di University of Windsor itu di Ontario, pakai ijazah Indonesia. Iya. Yeah. Sistem pendidikan Kanada itu tidak mengakui. Mereka ini dianggap masih di bawah standar high school. Iya. Yeah. Jadi high school di sana harus sampai namanya grade 13, grade 13. Saya dianggap masih grade 12. Jadi harus masuk semacam satu kelas lagi, satu tahun lagi. Nah kebetulan di University of Windsor itu diberikan satu kesempatan hampir mirip kayak di high school. Cuma dimasukkan dalam satu program namanya pre-university, jadi persiapan. Iya. Jadi saya masuklah ke situ. Masuknya di dalam university, tapi ininya adalah pre-university, pre-U.
Nah, pre-U itu kita kuliah biasa ya sama mungkin di seperti di high school. Iya, iya. Tapi setelah 1 bulan saya lihat, wah ini bosan amat kuliah ini. Maksudnya ini kan pelajaran-pelajaran yang saya sudah terima, saya sudah ngerti. Gitu. Ya, agak sombong gitu. Nah, ini harus paham bahwa standar pendidikan di Indonesia itu bukannya rendah. Iya, iya. Ya. Cuma direndahkan ya oleh satu. Dan orang kita yang kuliah di luar rata-rata nilainya juga bagus kan? Bagus. Ya, hampir semua ya. Iya. Standar kita emang udah tinggi. Ya selain standar mungkin etika atau spirit ya. Bagaimana kita mengapresiasi pendidikan itu. Apresiasi itu saya kira jauh lebih tinggi di sini. Jadi Suhu lulus tahun berapa dan langsung pulang ke Indonesia atau sempat bekerja di sana? Nah, tahun 78 tuh masuk pre-U. Iya. 1 bulan saya mengajukan appeal ke dekan di Fakultas Teknik itu untuk naik ke tingkat 1. Oke. Itu dimungkinkan kalau saya sudah punya 1 tahun kuliah di Indonesia. Jadi hasil dari UKI yang satu semester, itu saya ajukan sebagai bukti bahwa saya sudah kuliah di Indonesia. Kemudian dekan itu memberikan peluang, oke, kamu masuk ke tingkat 1, ikuti program biasa di tingkat 1 engineering. Kalau misalnya 1 semester ini gagal, kamu turun lagi. Oke, siap. Gitu kan? Jadi saya ngirit 1 tahun waktu itu, alhamdulillah. Nah, 78 masuk, 82 selesai. 82 selesai, langsung pulang? Ya, waktu itu pengen saya melanjutkan ke S2. S2 karena S2-nya waktu itu ya agak mahal. Tapi dibutuhkan lah di sana. Mereka kan perlu juga sebagai bagian dari pengembangan kampus ya. Student postgraduate itu diperlukan. Jadi saya diminta lah untuk melakukan program S2. Berarti bukan abal-abal ya. Tapi benar tuh ya, katanya orang tua boleh sekolah di sana, tapi bekerja tetap harus di Indonesia. Waktu itu saya sudah merencanakan satu program finance, bagaimana saya akan bisa menghidupi. Karena waktu S1 saya di support oleh kantor, oleh keluarga kan. Nah, mati. Saya sedih kalau cerita, maksudnya dengar itu ya. Saya nggak tahu, ibu saya tuh sampai jual segala macam perhiasan. Ayah saya juga kadang-kadang usahanya nggak jelas gitu kan. Kadang-kadang. Jadi waktu saya balik saya baru tahu bahwa beliau tuh keliling kadang-kadang ke paman-paman saya yang ibaratnya mampu untuk sekedar minta pinjaman untuk dikirim kepada saya. Kalau perhiasan semuanya termasuk cincin kawin itu udah habis. Rumah ada gentong, ada ini segala macam habis. Untuk Guntur tahu pas pulang ke Indonesia. Di sana belum? Ya nggak tahu ya. Yang penting semangat belajar biar cepat pulang kan? Ya kira-kira begitu. Jadi saya setelah mau masuk program S2 waktu itu dengan profesor dari orang ilmu tanah, Mechanics. Saya sudah merencanakan. Jadi kalau biaya kuliah berapa, biaya hidup saya berapa, bagaimana kita mensupport. Jadi saya sudah bisa waktu itu merencanakan, misalnya menjadi asisten dosen asisten dosen dapat uang, nah itu bisa mengcounter lah kehidupan ini. Saya udah bisa siapkan. Nah itu setelah itu saya lapor, masih pakai surat, lapor. Setelah nggak boleh. Kamu udah kelamaan sana, pulang. Nah, pulang ke Indonesia, apakah langsung mendirikan Peperina atau sempat bekerja dulu, Su? Oh, sempat kerja. Berapa tahun itu? Hampir. Saya masuk pertama kali kerja itu sebelumnya di Kanada kerja. Itu ilegal. Saya pegang visa pelajar itu melarang pekerjaan. Beda dengan Amerika ya. Kalau di Kanada nggak boleh kerja. Kalau Amerika boleh. Australia boleh. Jerman boleh. Tapi Kanada melarang. Jadi kita tuh liburan kan di summer holiday itu kan sampai 3 bulan. Iya kan?
Jadi capek lah kita nganggur-nganggur, nggak punya duit, ya kan? Orang lain ya, teman-teman yang lain punya duit, dia holiday kemana-mana ke Amerika gitu. Saya bengong-bengong tambah duit kan, harus makan. Biasanya saya juga numpang di tempat teman gitu untuk supaya kurangi biaya kos. Iya, iya, iya. Ya waktu itu alhamdulillah ada teman yang quote unquote kaya lah gitu ya. Jadi kita numpang aja makan sampai ini numpang selama 3 bulan. Nah saya kerja, cari kerja. Berapa tahun di sana kerja? Kerjaannya tuh kan karena itu ilegal, kerjanya macam-macam. Saya pertama kerja sebagai tukang cuci piring. Oke. Jadi, tapi itu kan tetap sambil kuliah kan? Itu udah, ya saya sudah lulus, maksudnya sudah selesai selesai S1-nya? Bukan, belum. Ini masih tahun 79. Oke. Ya, 78 saya masuk, 79 saya ngambil course untuk menyelesaikan satu course yang saya nggak suka. Jadi summer itu tahun 80 saya udah mulai kerja. Jadi saya sudah masuk ke semester berapa itu? 4, 3 atau 4. Ya, saya baru kerja sebagai tukang cuci piring. Kerjanya di restoran, ngurusin dapur, cuci piring, sering menangis karena suruh ngupas bawang. Oh, ya. Bukan jadi karena penderitaan, bukan karena ngupas bawang. Jadi menangis karena ngupas bawang. Setelah itu menangis lagi, lebih sedih lagi karena ngupas bawangnya 1 karung. Gitu. Kalau cuma 1 aja nangis. Tapi kalau orang Indonesia kan hebat, pasti bisa itu. Bisa dikerjakan maksudnya. Ya bisa, kita sampai menangis kita bisa. Ini aja. Tapi dari sisi gajinya masih mencukupi? Saya masih waktu itu, ya alhamdulillah. Oh. Daripada nggak punya uang. Iya. Jadi kita dikasih gaji minimum lah. Ya, jadi buat bantu-bantu telat kiriman dari Indonesia masih bisa makan ya. Sepatu yang masih beli ini segala macam biasa minimal selama 3 bulan saya nggak harus dikirimi uang lah. Ya. Gitu ya. Ya. Oke, terus balik ke Indonesia, bekerja berapa tahun sampai akhirnya mendirikan Peperina, Su? Tahun 82 akhir kan saya pulang ya. Ya kan. Jadi waktu itu pun rumah saya itu udah di tempat lain. Jadi ayah saya sudah jual rumahnya itu. Yeah. Akhirnya setelah saya berangkat, rumah itu dijual lah, ya kan. Uangnya dia udah terima, tapi kita masih tinggal di situ. Nah setelah saya berangkat, beliau baru pindah ke rumah yang itu. Jadi waktu saya pulang, saya nggak tahu rumah saya. Pulangnya kemana? Akhirnya diantar sama teman saya yang dulu mengantar saya juga ke airport. Orang sangat setia. Dia kerjanya di Singapore Airlines, bagian kargo. Yeah. Jadi mengerti lah tentang airport. Dia yang ngantar saya. Jadi saya baru tahu, oh ini rumah saya di Tajur waktu itu. Tahun 82 akhir, kemudian tahun 83 saya langsung kerja. Oke. Januari 83 saya kerja. Yeah. Jadi jeda satu bulan lah. Sebagai engineer di satu kontraktor. Yang kebetulan menjadi kontraktor Pertamina di kantornya di Duta Merlin. Jadi saya bekerja di situ hampir 10 tahun. 10 tahun ya? Oh lama juga ya? Ya. Terus ide mendirikan Peperina kenapa, Su? Karena emosi. Apakah selama bekerja uangnya tabungan udah cukup, pengalaman udah ada? Selama kerja sebagai engineer tuh saya bisa ingat gaji saya pertama 350.000, terus terakhir mungkin naik sampai 500.000. Nggak cukup. Karena mondar-mandir Jakarta Bogor aja habis 100.000 lebih lah waktu itu base gitu. Iya. Belum lagi makan. Jadi saya untung aja disupport masih tinggal sama orang tua kan. Masih jadi nggak cukup juga. Tapi saya emosi waktu itu gara-gara ada salah satu ya quote unquote officer, maksudnya manajemen di kantor itu yang menurut saya kurang etis lah. Sama saya. Udahlah saya atur aja, saya berhenti. Ya luntang lantung, udah banyak teman. Numpang di kantor teman, mencoba untuk menjadi kontraktor. Oh. Ya. Renovasi
renovasi rumah, ini segala macam. Oh, sempat juga ya? Sempat. Kemudian mencari ya sama teman dari teman ke teman. Iya, iya. Kemudian mencari kesempatan misalnya ikut tender dan sebagainya. Tapi itu masih sendiri apa udah join sama teman-teman? Udah join teman. Saya udah ya ibaratnya sudah menjadi lebih mandiri. Oke. Tidak lagi menjadi karyawan. Ya. Tapi akhirnya saya putus asa karena tiap kali ikut tender kalah melulu. Ini Kang Mus. Kurang apa? Kurang pengalaman apa kurang tim yang ahli atau? Saya kira ini yang mungkin Kang Mus bisa pelajari. Saya itu menjadi engineer di Kanada. Ya. Kita waktu dianggap sebagai insinyur itu kita disumpah. Ya. Kita harus dalam satu ruangan besar itu, kira satu fakultas engineering ada mungkin sekitar 200 orang gitu. Kita suruh pegang rantai. Rantai itu trik ini. Pokoknya rantai nyambung kemana-mana. Jadi sambung jadinya kita bukan di rantai tapi pegang rantai. Iya. Jadi sumpahnya sama. Kita nggak boleh nyuri, terutama tidak boleh mencelakakan orang. Iya. Ya ibaratnya hal-hal yang sifatnya etis lah. Kita punya etika sebagai itu disumpah. Nah, dalam urusan misalnya saya sebagai teknik sipil, insinyur sipil, saya juga mendapat surat izin bekerja perencana dari Departemen PU Jakarta di ini. Sumpah itu masih saya pegang. Jadi kalau lihat-lihat kenapa saya nggak bisa menang tender gitu ya. Hitung-hitung ternyata lihat-lihat di kisah sini ternyata orang lain bisa menawarkan lebih murah. Kenapa bisa lebih murah? Saya hitung-hitung gini. Gimana caranya? Oh, ternyata mereka sedikit korupsi. Oh. Korupsi. Nah ini, kita disumpah misalnya untuk tidak mencelakakan orang. Iya. Berbuat sesuatu yang bisa berpotensi mencelakakan orang. Kita itu sumpah. Sebagai profesional ya. Iya. Nah dalam misalnya teknik sipil engineering, kita tuh ada punya buku panduan dalam merencanakan sesuatu. Iya. Buku panduan. Buku panduan itu adalah berbasis kepada yang namanya safety factor. Iya. Safety factor. Misalnya kalau Kang Mus bikin gedung ini, safety-nya seperti apa? Safety itu dihitung berdasarkan ancaman atau potensi ancaman yang ada. Jadi itu dihitung semua suhu ya. Sementara kalau ini biar harga murah kan yang penting ya itu diabaikan kan. Yang penting penawaran rendah biar bisa menang. Misalnya kalau Kang Mus bikin ini di lokasi tertentu, harus dihitung banjir 10 tahun, tahan banjir 10 tahun, tahan banjir 25 tahun, tahan banjir 50 tahun, atau tahan banjir 100 tahun. Iya. Ketinggian dari fondasi dan lain sebagainya harus dihitung dari situ. Kemudian efek dari gempa, berapa tahun? Gempa setiap 10 tahun, gempa setiap 25 tahun, gempa 50 tahun, dan lain sebagainya. Mau sampai seberapa banyak itu? Tergantung safety-nya. Dan safety itu akhirnya ini kan dalam bentuk safety factor. Safety factor itu menjadi ibaratnya kitab suci kita untuk menunjukkan bahwa ini adalah faktor aman. Jadi kalau misalnya yang aman sekali mungkin safety factor-nya 1,5. Gitu. Tapi yang biasa-biasa safety factor misalnya 2 kali. Iya. Jadi kalau saya sudah merencanakan ini satu kolom bisa dengan kekuatan sekian-sekian, dengan ini betonnya berapa, kemudian besinya berapa. Dan hasil hitungan teori itu harus dikalikan 2 aplikasinya untuk mencapai safety factor 2. Itu baru nanti aman terhadap gempa, terhadap hujan, terhadap angin dan sebagainya. Nah ini ternyata di Indonesia ya mohon maaf masih belum dipahami dengan baik. Ya makanya di kita kan kadang bangunan zaman dulu masih bertahan sampai sekarang, bangunan yang dibangun setahun 2 tahun rusak, dibangun kembali gitu kan. Kang Mus, kalau nggak salah kan dari Aceh ya? Iya. Kita tahu zamannya tsunami. Iya. 2004. Ya. 2004 karena 2005 saya membuat buku juga tuh, Samudra Air Mata.
Saya dari situ lihat bangunan yang bertahan kan masjid. Iya. Itu padahal ada udah Di Banda Aceh. Sementara yang lain semuanya rata. Ya kan? Iya. Kenapa bisa bangunan yang dibangun oleh Belanda itu bisa bertahan terhadap serangan, maksudnya tsunami yang air ya sama gempa segala macam. Salah satunya itu, ya kan? Iya. Karena dibangun dengan baik, dengan proper, dengan satu sistem yang ini ya bertahan. Ya. Nah ini yang kadang-kadang menjadi satu pilihan hidup juga, Kang Mus. Ya. Pada saat kita mau bicara tentang sumpah yang sudah kita melaksanakan atau sesuai konsisten dengan ucapan kita, atau mengikuti quote unquote nafsu sesaat gitu ya untuk mendapatkan keuntungan. Iya benar, itu yang banyak dilakukan orang sekarang kan. Mungkin ini butuh juga orang-orang seperti Suhu Guntur yang memberikan pemahaman buat sobat Kang Mus ya. Jadi idealis itu juga harus. Karena kenapa? Kalau kita punya ilmu, kalau kita keluar dari ilmu yang ada, akhirnya yang ada kan hanya keuntungan sesaat, manfaat buat masyarakat jadi tidak ada.